Halo Civan, thank you banget udah mau Hai. ngeluangin waktu buat sharing bareng nih ke teman-teman Titik Tumbuh. Oke. Thank you. Jadi buat teman-teman nih yang belum tahu, jadi Civan ini ya udah sering banget lah pasti kita dengar nih di mana-mana dan bisnisnya udah ada di mana-mana. Kayak contohnya yang pasti yang kalian sering dengar tuh pasti Siputang, Yayo, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, langsung aja kita denger langsung nih dari Civan sedikit perkenalan nih. Cici sekarang kesibukannya apa, terus bisnisnya apa aja gitu. Aku Managing Director dari Pelaga Group. Kita operator untuk Simputang Indonesia dan Yayo Indonesia. At the moment kita lagi mau launching another dessert. Hopefully by the end of the year atau early next year. Udah sih, itu aja kayaknya. Oke. Iya. Iya. Oke, Ci. Jadi kan banyak banget nih dari teman-teman ketemu tuh, mereka tuh yang masih umurnya masih mahasiswa lah ya, dan mereka tuh pengen bikin bisnis tapi nggak tahu mulai dari mana, masih ngeblank lah. Nah, boleh tahu nggak Ci, cerita awal Cici tuh pertama kali banget kayak bisa mutusin buat bikin bisnis tuh gimana sih Ci? Oke, aku dulu kerjanya di bank after lulus. Yeah. Nah, sebelum lulus pas lagi kuliah juga kerjanya di beberapa fast food chain restaurants gitu. Jadi udah biasa di dalam kitchen gitu. Nah, terus pas lagi balik ke Jakarta, I was wondering mau kerja di bank lagi apa enggak ya gitu. Terus tapi akhirnya enggak deh, coba dulu aja gitu. So I took a very simple franchise namanya Pantis Pizza dari Solo dulu. Yes. So we tried it and within the first year it worked quite well dan akhirnya aku enjoy juga ngerjainnya. Nah, jadi dari situ akhirnya kita explore untuk bawa-bawa ke Indonesia, lalu ada Singkutang, terus habis itu kita masukin Yayo. Jadi sebenarnya mulai dari situ. Jadi kalau untuk mau mulai bisnis sebenarnya satu, apa sih yang kita enjoy? Oke. So it's not just about the passion, but what is it that you enjoy gitu. Karena being an entrepreneur itu kayak nggak pernah istirahat kan. Every day dari pagi sampai malam gitu. Kita nggak punya jam kerja, kita nggak punya cuti gitu. Jadi even when you're on holiday, you're working, you need to check your stores, you need to check your businesses gitu. Jadi sebenarnya passion kamu tuh yang kamu enjoy itu apa gitu. Jadi dari situ baru kamu lihat kayak, oh aku sukanya perusahaan bikin app, misalnya I enjoy bikin app gitu, dan explore that gitu. Jadi at least the work rasanya kayak your life kan gitu. Daripada kamu kepaksa ngerjain demi uangnya tapi nggak enjoy ini gitu, itu bakal susah. Oke. Boleh tahu nggak Ci, dulu pas awal-awal banget franchise Mantis Pizza itu, ini mungkin buat jadi gambaran konteks lah ya buat teman-teman juga kan. Itu tuh modal awalnya tuh dulu berapa sih gitu? Dulu modal awal buka Pantis itu sekitar 5 sampai 600 juta. 5 sampai 600 juta. Iya, seinget saya ya. Oke. Ini salah satu problem yang muncul juga di banyak teman-teman, kayak mereka tuh mau mulai bisnis tapi bingung modalnya dari mana Ci. Nah, Dan you start small. Start small. So, bisnis itu multiplication kan. Oke. Jadi kalau memang dananya kamu adanya di level ini sekarang, then you look for opportunities in that level. Oke. Jangan memaksakan kehendak karena you don't need extra stress. Oke. To make the business sustain is already very stressful. Oke. If you need to pay loans on top of that dan lain-lain dan kamu belum siap, itu akan lebih susah. Kecuali kamu nanti udah oke nih, I figure out the SOP, I figure out how to sell, I figure out my target market nih, udah jelas. Gue mau hit big, I need more investors or I need loans segala macam. Tapi kan at least kamu udah figure out 80% of the business. Aku sangat amat gak rekomend untuk bisnis pertama you go very big. I mean, to be honest, kita ngambil Singkutang aja setelah kita udah 2 tahun ngejalanin Pantis Pizza. Itu aja masih banyak hal yang kita kaget ketika kita buka Singkutang gitu. So do things yang memang in your league gitu loh at the moment. Kalau terlalu memaksakan kehendak, it won't be good. Salah satu contohnya, kalau baru lulus kuliah, nggak apa-apa loh kerja 2-3 tahun di corporate dan lain, karena there's a lot of things that you learn. Jangan pikir dari uni itu udah diajarin semuanya. Belum, yang mereka ajarin itu sangat amat basic gitu. Jadi really work on your experience, I think. Yeah. Nah, biasanya lebih rekomend pakai modal yang kita punya sendiri atau kayak langsung ngambil pinjaman kayak gitu? Itu sebenarnya tergantung dari situasinya masing-masing. Kalau waktu itu aku ada bantuan dana dari orang tua, ada dari tabungan aku sendiri. Itu aku juga ngajakin temen aku untuk bagi saham, misalnya seperti itu. Karena at that time aku nggak berani ngambil loan. Karena aku juga nggak tahu apakah uang ini akan hilang atau tidak waktu itu. Jadi it was like under the disclaimer that hey, we will try, but you know it has to be like uang dingin lah ya, ngomongnya kayak gitu. Jadi waktu itu juga papa kasih nyobain gitu. Tapi in a sense, kalau memang you have a very good opportunity, you know you can pay for it, then go for it. There's no right or wrong in funding gitu. It's just that sometimes yang aku lihat dari anak muda itu terlalu berani. Sebenarnya mereka belum figure out bisnis gue itu gimana, target marketnya gimana. Gue kira-kira sales sehari berapa aja mereka belum tahu cara ngitungnya gitu loh. Nah, tiba-tiba mau ngambil loan, basisnya apa? Nah, itu. Jadi kalau menurut aku, take your time to learn. It's okay gitu. There's plenty of time, apalagi kalau kamu baru lulus. There's plenty of time for you to make it, you know. Like
yang katanya harus punya 1M sebelum umur 30. Yeah. Everybody has their own time. Oke. Yeah. Jadi bisa aja by 28 you make 10M. You never Yeah, know. Gitu. yes. Daripada you paksain di umur 21 malah boncos. Benar. Nah, itu. Oke. Nah, dalam ngejalanin sepengalaman Cici nih dalam ngejalanin bisnis itu kira-kira apa aja sih struggle yang mungkin Cici sering banget ketemu dan Cici ngerasa kayaknya ini mungkin kalau misalkan anak-anak muda yang baru ngejalanin bisnis mereka pasti bakal ngalamin struggle yang sama kayak gitu. I think not knowing something, because you never know enough gitu. Jadi kitanya itu nggak boleh besar kepala mikir, gue udah jalanin ini 3 tahun, gue tahu kok how this works. Most likely there is some other people who do it better than you and you'll be like, why did I not think of that before gitu. So for me, yang the hardest part is your own ego, to admit that you don't know. So just admit that you don't know so you can still learn gitu loh. Kadang aku ketemu anak muda lagi interview, enggak, gue tahu ini harusnya begini, and I'm like, oh, okay, if that's what you think, because based on my experience, there's more things that can go wrong, meskipun you're that sure gitu loh. Nah jadi menurut Cici, everybody will experience mempertanyakan egonya. Gitu loh. Wah, kayaknya gue harusnya bisa, kenapa gue nggak bisa? Nah, jadi mendingan we keep learning aja, gitu loh. Apalagi anak-anak kuliah itu, ada beberapa yang saya ketemu tuh, mereka mikir mereka udah selesai kuliah tuh, they know everything. I can tell you they don't know nothing, gitu loh. Jadi kayak, be open-minded aja. Nah, tapi kadang kan ada problem kayak gini, Ci. Jadi kayak misalkan, oke, mungkin kita open-minded nih, tapi kita tuh nggak tahu kalau misalkan kita nggak tahu gitu. Kira-kira menurut Cici kayak gimana cara kita solve itu gitu? Well, first of all, if you feel like something is wrong, then maybe something is wrong, right? So, kita lihat dong, kaji ulang. Ini apa sih? Ini apa sih? Coba deh gue bahas sama ini. Gue coba bahas sama yang ini deh. Saudara gue udah jalanin restoran 10 tahun, mungkin dia lebih tahu. Nanya. Karena ego itu kalau kamu gede, kamu nggak nanya. Karena kan lu merasa lu tahu. Nah, so keep asking questions, you never know what sort of answers you will get. So the answer is just ask. Nanya aja, even if nggak ada masalah, lu tanya, how do you make sure kasir lu ngitung uang dengan betul? Dan caranya gini. Then you go home and kasir gua ngitungnya benar ya? Ternyata salah. Nah, kan jadi things like that you know gitu loh. Berarti kalau misalkan dari Cici nih, Cici ada ini nggak kayak misalnya mentor kayak selama mentor? I'm very thankful that my partners are all bisa dibilang suhu-suhunya F&B. Jadi kayak mereka tuh udah in F&B for like 20 years, 15-20 years gitu. Jadi kadang kalau aku nanya apa tuh, they hit the spot langsung. Biasanya begini, masalahnya begini, terus nantinya begini, and it's true gitu. Jadi aku banyak jalan tol lah ya, tanpa harus ngelewatin itu semua, jalan tol gitu. Tapi at the same time juga tough, karena kan I'm the youngest one, ya bisa dibilang Simputang kan masih relatively new lah. We did well when kita keluar, but we also have our own hurdles kan, yang susah, yang harus kita lakuin gitu. Jadi sometimes I also need I feel like I need to prove myself gitu. So that's the thing. I think it's good gitu that you have someone you can trust, someone yang bukan dari ego tapi dari experience. Ya kan, bukan someone yang jago ngomong tapi memang jago mengerjakan. Nah, itu yang harus kita cari. Ini mind blowing banget sih. Berarti kayak kita emang ya kalau bisa ajak orang yang udah berpengalaman buat jadi partner kita kan. Untuk bisa ngajak orang yang udah lebih berpengalaman nih supaya mau jadi partner kita itu ada tipsnya nggak, Ci? Kayak gimana sih caranya gitu? I was very honest when I don't know something. I think that's the one thing yang I don't see a lot of people do. So kalau memang nggak tahu, ngaku aja nggak tahu gitu. So when I talk to them, when I pitch to them, when they pitch to me juga, we're at that level dimana nggak ada image gua, image lo kayak gitu. Jadi kalau ada nggak tahu di awal juga, look, I've been doing this for 3 months. I don't know yet gitu. And it turns out I think they appreciate the fact that I don't know yet. And then kalau ada feedback apa ya didengerin kan. Jadi sebenarnya caranya ya be yourself gitu loh. Jangan because of you trying to get this money and you're like, enggak lah, gua gini aja deh, gua lebih gini. It's nggak akan oke. Nggak akan oke because you can only keep that image for so long. Jadi emang pertama-tama mesti cari tahu dulu siapa partnernya, and then kayak kita trying to approach mereka lah ya. Kayak. Jangan tergiur sama uangnya. Jadi tergiur sama apa sih yang bisa mereka berikan lebih daripada uang tersebut. Can they be a long term partner? Karena ganti partner di tengah jalan itu sangat amat susah loh. Jadi we were very careful about that. Nah ini ilmu mahal banget nih. Ini jarang banget kayak didapetin kayak gimana caranya orang yang lebih sukses, ibaratnya orang yang lebih sukses dari kita mau kerja sama kita kan ya gitu. Nah mungkin sekarang tips terakhir nih, Ci. Kira-kira Cici ada nggak pesan
pesan buat anak usia 20-an yang sekarang tuh lagi struggling, baru mau mulai usaha, Cici mau nyampein apa ke mereka gitu? Jangan terlalu banyak lihat social media. Oke. Because I think a lot of the entrepreneurs out there are giving out this vibe that success tuh begini Okay. gitu. But you need to celebrate the small successes Okay. because small successes matters. Kamu nggak bisa dari kayak belum pernah enjoy small success tiba-tiba dikasih big success lu juga shock. Oke. So enjoy your journey, enjoy asking questions, enjoy trial. Even if you fail now, it's okay. As long as you learn something, kenapa sih lu fail? And then what else could you have done differently? And then you try again. Okay. Gitu. Jadi nggak ada yang bilang one hit wonder pasti bisa gitu. Okay. And nggak ada. And I think a lot of the influencers out there, entrepreneurs out there yang suka share di social media kayak gitu tuh, dia tuh mungkin juga tidak juga mengindah-indahkan masa susahnya dia gitu. Jangan gampang percaya, fokus sama journey kamu aja gitu. Kamu dengerin orang, ambil baiknya, tapi juga fokus on your own journey. Jangan di-compare sama si A. Begini, everybody has their own time, their own way. And I think eventually, once you figure it out, you know what to do gitu sebenarnya. Yeah. Jadi kalau aku bisa sum up dikit nih, jadi kayak pokoknya setiap orang tuh udah punya ya jalannya masing-masing lah ya, nggak usah saling ngiri, fokus aja sama diri sendiri, berusaha kasih yang terbaik, ntar juga kalau emang waktunya udah pas, ya kita juga pasti akan berhasil gitu. Betul. Jadi thank you banget Ci, itu benar-benar kayak kesan honor banget lah buat kita dengerin sharing dari Cici nih. Wah, Thank you. Itu semua insight yang kita dapat dari Civan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke.